Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Happy Grill akan menjelaskan materi keempat, yaitu migrasi antar kota atau desa dan migrasi internasional. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman kelompok saya. Nah, langsung saja migrasi antar desa atau kota. Adapun ilustrasinya, yaitu Yani tinggal di desa Irik-Irik, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang. Baru saja menyelesaikan sekolah SMA-nya. Rencananya Yani mau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun tidak punya biaya. Akhirnya Yani memutuskan untuk mencoba mengadu nasib ke Jakarta. Di sana ternyata menjadi pelayanan toko salah satu supermarket di Jakarta. Next. Uh, Adapun pertanyaan diskusinya itu dalam kasus Yani ini, kira-kira apa yang menyebabkan ia memutuskan untuk pergi ke Jakarta? Jawabannya itu uh, sebagaimana telah dijelaskan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan migrasi. Dalam kasus Yani adalah dua faktor utama yang menyebabkan Yani memutuskan untuk pindah ke Jakarta, yaitu faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik di daerah tujuan. Ditambah lagi menurut D 1966 adanya faktor-faktor pribadi pada diri Yani. Faktor-faktor itu mendorong itu antara lain ketiadaan sumber daya yang dapat meningkatkan taraf hidup, seperti ketidaklapangan kerja yang menandai terutama untuk kelulusan SMA, tanah pertanian yang makin menjemput di daerah asalnya. Next. Sedangkan faktor penarik karena adanya harapan dan memperoleh kesempatan kerja di Jakarta dengan segala aktivitas perkotaan. Adapun pada sisi lain itu, secara pribadi Yani memiliki keinginan untuk meningkatkan taraf hidup bagi keluarganya yang tidak mampu, sehingga ia mau bekerja apa saja di Jakarta meskipun sebenarnya tidak sesuai dengan jasa yang demikiannya. Next. Adapun definisinya, migrasi desa atau kota adalah perpindahan penduduk yang berasal dari suatu daerah yang bersifat pedesaan menuju daerah lain yang bersifat perkotaan. Perhitungan angka ini migrasi pedesaan ke perkotaan jarang dilakukan meski gejala ini banyak dijumpai di banyak negara berkembang. Namun demikian, tidak berarti bahwa perhitungan migrasi dari pedesaan dan perkotaan ini tidak bisa dilakukan. Sebenarnya migrasi ini sama saja dengan migrasi antar kabupaten yang terjadi atas beberapa kriteria seperti migrasi seumur hidup, migrasi irisan 5 tahun, dan migrasi total. Next. Uh, untuk melihat bersama migrasi yang berlangsung dalam jangka pendek atau 5 tahun berakhir, maka digunakan migrasi recent 5 tahun. Karena tidak melihat jika ada perbedaan kriteria tempat tinggal 5 tahun yang lalu dan karakteristik tempat tinggal sekarang atau pada saat pada saat penca, pada saat pencacahan. Eh, Jika 5 tahun yang lalu itu seseorang tinggal di daerah yang dikategorikan sebagai pedesaan dan pada waktu pencacahan tinggal di daerah yang dikategorikan sebagai perkotaan, maka ia termasuk migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Next. Adapun indikatornya, angka migrasi dari pedesaan ke perkotaan itu dihitung dengan melihat presentasi migran yang masuk ke dalam wilayah perkotaan yang berasal dari daerah pedesaan di wilayah lain. Adapun kegunaannya, indikator ini bermanfaat untuk melihat besaran migrasi dari pedesaan ke perkotaan.
Sejauh ini tidak ada publikasi yang memperlihat jumlahnya migrasi dari pedesaan ke perkotaan. Mengingat tidak ada informasi yang memperlihat karakteristik tempat tinggal 5 tahun yang lalu, apakah bersifat pedesaan atau perkotaan. Sumber informasi yang menyediakan dari hal ini hanyalah dari Supas 1995. Dengan diketahuinya jumlah migran dari pedesaan ke perkotaan, maka dapat dianalisis faktor-faktor yang menyebabkan perpindahan tersebut. Maka demikian juga perlu kita ketahui konsekuensi ditinggalkannya daerah. Mereka di daerah pedesaan oleh para migran, terutama yang berusia produktif. Next. Indikator ini juga bermanfaat untuk bahan masukan dalam perencanaan wilayah, terutama berkaitan dengan kesengajaan pedesaan perkotaan, utamanya pada aspek ketenagakerjaan, pencipta lapangan kerja, distribusi pendapat dan pendidikan dan keamanan. Next. Adapun cara menghitungnya yaitu indikator migran kota atau desa ini dihitung oleh persentase migran yang berasal dari pedesaan menuju suatu perkotaan terhadap jumlah migran di perkotaan tersebut. Adapun caranya di mana persentase migran dari pedesaan ke perkotaan sama dengan jumlah migran dari pedesaan dan perkotaan dibagi dengan jumlah migran dari perkotaan dan ke perkotaan kali bilangan konstan. Next. Sumber data yang dapat itu sumber datanya dari untuk migrasi pedesaan ke perkotaan adalah Supas atau survei penduduk antara Sensus 1996. Adapun tabel daftar nama variabel dari data sensus penduduk 2020 Supas 1996 modul kependudukan bisa dilihat dari tabel sekarang. Next. Adapun contohnya, yaitu menurut data Supas 1995, migran masuk ke DKI Jakarta yang berasal dari pedesaan adalah 236.608 orang. Jumlah migran yang berasal dari daerah perkotaan dan pedesaan sebesar 357.934 orang. Maka persentase migran ini masuk ke DKI Jakarta yang berasal dari pedesaan adalah 66%. Migran ini dari pedesaan ke perkotaan sering membawa masalah, terutama permasalahan tempat tinggal, munculnya permukaan liar, pencurian listrik, perilaku pedesaan yang dibawa ke perkotaan seperti membuang sampah sembarang dan lain sebagainya. Next. Interpretasinya itu yaitu menghitung di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar migran yang masuk ke DKI Jakarta itu selama kurang waktu 1990 sampai 1995. Kebanyakan berasal dari pedesaan, yaitu 236.608 orang. Dari semua migran yang datang ke Jakarta, atau 66% dari semua migran yang ada di DKI Jakarta selama kurang waktu tersebut. Next. Masuk di migrasi internasional. Adapun ilustrasinya yaitu Aisyah yang lahir di Cianjur, Jawa Barat 24 tahun lalu. Saat ini bekerja salah satu rumah tangga di Jawa, Kimsen, Singapura. Ia digaji oleh majikannya sebesar $300 Singapura tiap bulannya. Dari gajinya itu
ia selisihkan $250 untuk keperluan pribadi dan selebihnya ia dikirimkan ke kampung halamannya di Cianjur. Next. Aisyah adalah salah satu pekerja migran atau disebut migran worker di Indonesia yang bekerja di luar negeri saja pada tahun 1995. Yang kedua itu ilustrasi Arifianto, 24 tahun, lulusan Fakultas Ilmu Komputer UI. Saat ini bekerja di perusahaan komputer terkemuka di dunia, IBM di Jakarta. Hampir sebulan sekali Arifianto mondar-mandir Jakarta Singapura karena urusan pekerjaannya. Seperti diketahui, perusahaan komputer IBM ini tidak hanya berada di Jakarta, melainkan juga di Singapura. Melainkan juga next. Adapun itu pertanyaan dari diskusinya. Dalam hal ini, apakah Afrianto juga merupakan salah satu pelaku migran internasional? Dan jawabannya itu adalah definisi migran menyatakan bahwa seseorang dikatakan migran jika ia bertempat tinggal selama 6 bulan atau lebih di tempat tujuan atau berniat bertempat tinggal di tempat tujuan selama 6 bulan atau lebih. Dalam kasus ini, jika Afrianto bisa bertempat tinggal usual place of residence di Jakarta dan tidak berniat tinggal di Singapura dan dalam jangka waktu 6 bulan atau lebih, maka ia hanya pelaku mobilitas non permanen atau lebih spesifik lagi. Afrianto ini adalah pelaku migran sirkuler karena ia tidak bermaksud tinggal di Singapura dalam jangka waktu yang lebih lama. Next. Adapun definisinya yaitu migrasi internasional adalah migrasi yang melewati batas politik antara negara. Batas politik ini sangat dinamis tergantung kepada konstelasi politik global yang ada. Contohnya, orang yang pergi ke Timor Leste pada saat ini dilakukan sebagai migran internasional. Ketika Timor Leste masih menjadi bagian dari Indonesia, pelaku mobilitas tersebut tidak dikatakan sebagai migran internasional, melainkan migran internal. Seperti ini juga pada definisi migran internal, seseorang dikatakan migran internasional jika ia tinggal di negara tujuan selama 6 bulan atau lebih atau berniat tinggal 6 bulan atau lebih. Next. Adapun sumber datanya yaitu secara umum data mengenai migrasi internasional tidak selalu tersedia. Biasanya juga tersedia adalah data pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Depnokratis. Data ini juga pun belum mencerminkan jumlah pelaku migrasi internasional yang sesungguhnya, mengingat tidak semua perilaku migrasi internasional bertujuan untuk bekerja atau melaporkan diri. Banyak di antaranya mereka yang sekolah ikut keluarga, bahkan yang bekerja menjadi tenaga ahli pun tidak selalu terdaftar di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Next. Nah, adapun contohnya, menurut data penempatan tenaga kerja Indonesia di Depnakertrans memperlihatkan bahwa jumlah bekerja migran Indonesia ini juga yang bekerja di luar negeri cenderung berfluktuasi sejak tahun 2001 hingga tahun 2004.
Sebagian besar dari mereka umumnya pergi menuju studi Arabia dan Malaysia. Yang lainnya pergi ke Kuwait, Singapura, Korea, Taiwan, Hong Kong, dan Yordan. Data juga ini memperlihatkan mereka yang pergi ke luar negeri lebih besar sebagai pekerja migran informal atau tidak berdokumentasi daripada yang formal atau terdokumentasikan. Next. Adapun kondisi semacam ini harusnya menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten atau kota, untuk menghilangkan kinerja dinas ketenagakerjaan atau dinas lain yang berkaitan dengan masalah ini, dimulai dari perdataan, pembinaan, keberangkatan, dan kepulangan para migran tenaga kerja. Data tenaga kerja ini juga asing yang bekerja di Indonesia menunjukkan jumlah migran yang masuk ke Indonesia dari berbagai negara sejak tahun 2001 hingga 2014. Umumnya berjumlah 20.000 hingga 25.000 orang. Kebanyakan dari mereka berasal dari Jepang, Amerika, dan Australia. Mungkin itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yaitu migrasi antar kota atau desa dan migrasi internasional. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.